saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi. Makanya saya tadi tanya, apakah suara cukup jelas? Karena saya mau beri nasihat juga untuk ibu-ibu, bapak yang ada di sini. Ibu lagi sakit di kursi roda, Bu. Saya juga pernah di kursi roda, Bu. Nah, sekarang saya mau mengatakan kepada Anda yang ada di luar, boleh masuk kalau mau masuk. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda, sakit itu ada dua. Dan tolong perhatikan pelajaran saya pada hari ini. Bahwa sakit bisa secara jasmani atau secara rohani. Nah, Anda itu termasuk mana? Jasmani atau rohani? Gitu. Anda sakit secara jasmani atau rohani. Yang sakit fisik atau mental Anda yang sakit. Ada orang yang kelihatannya secara fisik sehat, tapi mentalnya tidak sehat. Hello. Ada orang yang secara fisik sakit, tapi mentalnya luar biasa. So, Anda itu masuk yang mana? Hello. Anda masuk yang mana? Karena ada orang kelihatannya sehat, fisiknya kuat, tapi mager, malas gerak, putus asa dalam hidup, kayak dunia tua mau kiamat, cengeng. Anda tuh punya mental baja lah ya. Badan boleh sakit, umur mungkin boleh tua, tapi mentalnya baja. Ingat, ingat, ingat. Hello. Sebelum nyawa dipanggil oleh Tuhan, sebelum kita dicabut nyawa kita, selama Anda masih bernafas, selama Anda masih bisa bernafas, ingat, selama masih bisa bernafas, berarti selalu ada harapan. Karena nafas adalah harapan. Meskipun Anda terbaring di rumah sakit, Anda terkapar tak berdaya secara fisik, tapi mental Anda harus hidup. Amin. Ding ding dan lindung itu orang yang fisiknya sakit tapi mentalnya baja. Tapi ada orang yang fisiknya sehat, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas, tapi putus asa, takut terhadap kehidupan. Orang yang begini ini sebenarnya tidak hidup, tapi modar. Tapi tahu ini bahasa, mohon maaf kasar, Romo kasar, ben kasar. Untuk orang-orang yang cengeng itu harus kasar. Kopi loh. Mohon maaf saya kasar, karena belum lagi saya dapat WA, Romo saya mau bunuh diri saja. Kalau Anda mau WA saya, Romo saya mau bunuh diri saja. Karena Anda manusia yang paling bodoh di dunia. Orang yang bunuh diri itu manusia yang paling bodoh, saudara-saudari. Ingat, selama Anda masih hidup, saya masih hidup, ada harapan, saudara-saudari. Ingat itu, selama Anda masih hidup, bahkan mungkin Anda tak berdaya, bahkan mungkin Anda lumpuh, bahkan Anda hanya terbaring, tapi selama Anda masih hidup, selalu ada harapan. Why? Karena ada Tuhan. Gusti buatan sare, Tuhan tidak tidur. Itu, saudara-saudari, ada kekuatan Roh Kudus. Hidup Anda itu indah, life is beautiful. Bahasa Italianya la vita è bella. Hidup itu indah, tetapi keindahan hidup itu tergantung cara pandang. Kalau Anda seperti kacamata hitam ini, hello, ya memang semuanya gelap. Bukalah kacamatamu, buka kacamatamu. Hidup itu indah, Tuhan itu indah. Itu loh. Tuhan itu sedo meninggal di kayu salib untuk Anda dan saya menebus. Ojo goro-goro hutang mau bunuh diri, ojo goro-goro putus asa mau bunuh diri. Saudara-saudari, untuk apa? Kalau Anda menderita, banyak orang lain yang lebih menderita dari Anda. Coba lihat begitu banyak orang kelaparan, korban perang, cacat, dan lain sebagainya.
Ada yang ingin tahu penderitaan itu saya ke Papua, banyak orang sakit, orang menderita. Hello, dan mereka senyum-senyum aja, kena kusta. Bayangkan, kangengannya putus. Bisa senyum, bisa nyanyi sama-sama saya, ada sehat kok mengeluh, menangis, cengeng. Oleh karena itu, saudara-saudari, oleh karena Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Artinya, kalau memang ada sakit, rendah hatilah di hadapan Tuhan. Rendah hatilah. You must be humble in your life. Humble ya. Rendah hati. Dan bukan hanya rendah hati, lemah lembut. Yesus berkata apa? Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih, kunci dalam hidup adalah lemah lembut dan rendah hati. Kunci dalam hidup adalah bersedia berkorban. Kunci dalam hidup adalah percaya sungguh pada Tuhan. Kunci dalam hidup adalah selama masih ada nyawa dalam tubuh Anda, selalu ada harapan. Dan pada saat nyawa diambil dalam diri Anda bukan kemana-mana, kembali kepada Tuhan. Jadi benar kata Rasul Paulus, penderitaan seperti apa sih? Derita seperti apa sih? Tidak akan bisa memisahkan diri kita dengan Kristus. Semakin Anda menderita, semakin Anda susah. Percaya pada Kristus. Saya tanya lagi, apakah suara saya bisa ditangkap? Jelas Romo, jelas. Saya harus tanya dulu. Jangan nanti setelah bisa, Romo khotbahnya nggak jelas. Jelas Romo. Nah, Jelas Romo. maaf ya, ini Romo kok marah? Tidak marah. Halo. Romo hanya mengatakan dengan tegas. Saya kan bisa ngomongnya gini. Ya, ini saya bisa ngomong gini ya. Bisa ngomong gini. Begini. Yesus itu saya kita. Si Romo ini lebih kalau alay, Romo ya. Tapi saya mengatakan dengan tegas, saudara-saudari, nah ya, selama masih ada nyawa dalam tubuh Anda, selama Anda masih hidup, stop, harapan. Harapan selalu ada, dan harapan itu menghidupkan. Harapan itu apa? Membuat kita selalu melihat baru kehidupan ini. Selalu baru. Please trust me, believe me. Tomorrow will be better. Tomorrow will esok akan menjadi lebih baik. Dan pikiran Anda esok akan selalu menjadi lebih baik. Sekarang saya sakit susah, esok akan menjadi lebih baik. Besok lagi, esok selalu, terus, esok selalu lebih baik. Lebih baik. Itu kunci. Kunci. Kalau itu Anda pegang dalam hidup, Anda tidak akan pernah merasa tua. Karena umur itu hanya angka, saudara-saudara. Umur itu hanya angka. Itu yang ada dalam otak Romo lulus, hati Romo lulus. Umur itu hanya angka. Badanku boleh hancur, tubuhku boleh hancur, fisikku bisa cacat dan lain sebagainya. Tapi hatiku, mentalku, rohaniku tidak boleh cacat. Itu kunci. Ding dang ding. Ayo semuanya di rumah itu ya. Itu Romo lulus. Ada ding dang ding. Ada ding dang ding. Gusti boten sari, Gusti boten sari, Tuhan tidak tidur. Leres boten. Yang di sini jangan tidur. Saudara-saudara yang terkasih, saya tahu kenapa manusia kok kadang-kadang bantah, bukan bantah, kalau ngomongnya gini, karena ada diperbudak keinginan, pingin gini, pingin dulu nggak kesampaian, itu stres. Jangan mau diperbudak keinginan. Aku pingin ini, ora iso. Saya kepingin gini nggak bisa. Itu ada diperbudak keinginan. Kalau Anda sebagai pengikut Kristus, sucikanlah keinginan Anda, baptislah keinginan Anda, yaitu apa? Ingin yang baik, menyenangkan hati Tuhan.
Menyenangkan hati Tuhan itu adalah keinginan yang tulus. Dan Tuhan tidak neko-neko, Tuhan tidak meminta Anda melebihi kemampuan Anda. Tuhan tidak pernah menginginkan Anda melebihi kemampuan Anda. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Itu saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dan kuncinya adalah renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Pegang perintah Tuhan dan lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku. Kuncinya hanyalah untuk menyenangkan hati. Amin, saudara-saudara. Menyenangkan hati Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, itu menjadi harapan kita. Mungkin Anda dimusuhi orang sekitar Anda, mungkin Anda dibenci bahkan oleh saudara-saudari Anda karena Anda sudah berbuat baik, masih dibenci. Tapi ingat, hidupku untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita. Ia pula yang berkenan menyelesaikannya. Aku hidup untuk Tuhan. Aku bernyanyi untuk Tuhan. Aku melayani untuk Tuhan. Kolose 3:23. Apapun yang kulakukan bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Sehingga Anda tidak takut dicaci, Anda tidak takut dibenci, Anda tidak takut disakiti. Karena Anda hanya mau memberi yang terbaik. Only for Jesus. Only for God. I don't care others, but I care God. Saya tidak peduli apapun. Saya peduli dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda peduli dengan Tuhan, otomatis peduli dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, ini renungan untuk Anda. Semoga Anda semua disemangati, dikuatkan. Jumat pertama, pada saat Anda beradorasi, pada saat nanti Anda menyembah Tuhan, beradorasi, persembahkanlah hidup Anda. Serahkanlah hidup Anda. Satukanlah hati dan pikiran Anda. Satukanlah derita Anda. Tuhan tahu Anda susah. Tuhan tahu Anda menderita. Tuhan tahu Anda menjerit. Tuhan tahu Anda sakit. Tuhan tahu Anda menangis merintih setiap hari. Tapi Tuhan meminta apa? Tuhan meminta Anda merenungkan sabdanya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Renungkan. Pegang perintah Tuhan. Dan lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku tahu tujuan hidupku menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudari, kalau Anda tahu itu rahasia hidup, Anda sudah tidak jauh dari kerajaan Allah, dan pintu kerajaan Allah terbuka untuk Anda, saudara-saudara yang terkasih. Sekarang tidak ada derita yang bisa membuat kita terpisah dari Tuhan. Saudara yang terkasih, buka kacamata Anda, cara pandang Anda, bongkar, singkirkan cara pandang yang salah. Buat hidup itu menjadi indah.
Life is beautiful. Hidup itu indah. Dan keindahan hidup itu bukan karena yang ada di luar, yang di dalam. Yang di luar boleh nggak karu-karuan, tapi kalau Anda melihat segala yang indah, ini hidup itu indah. Dan inilah rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan melihat rahmat Allah, melihat karya Allah, melihat cinta Allah. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar? Dengar, Romo. Itu penting. Kenapa saya tanya? Supaya jangan ada komen nanti setelah bisa. Romo, saya hanya dengarkan khotbah Romo samar-samar. Itu. Saya bisa seperti ini sudah puluhan ratusan kali. Makanya sekarang di tengah-tengah khotbah saya ngomong begini. Bagi saya yang penting umat menangkap. Saya tidak cari followers. Saya tidak cari subscribe. Karena bukan YouTube-nya saya, saudara-saudari. Saya hanya berharap apa yang saya taburkan sampaikan membawa umat ke surga. Amin. Dan itu yang penting, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih, untuk menutup renungan ini di Jumat pertama siang ini, saya hanya mengatakan 3 hal. Nanti pada saat Anda beradorasi, perhatikan, apapun masalah Anda, sampaikan kepada Tuhan. Amin. Pandang Tuhan itu dengan cinta. Pandang Tuhan itu dengan air mata. Pandanglah Tuhan itu dengan kesedihanmu. Pandanglah Tuhan itu dengan deritamu. Dengan tangismu. Tetapi bukan tangisan cengeng, tangisan kehancuran, tapi tangisan syukur. Kalau memandang Tuhan harus dengan rasa syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari, seperti bacaan hari ini, Tuhan itu datang bukan pada orang sehat atau orang sakit. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku sakit. Tetapi aku sakit yang bersyukur. Sakit itu bersyukur. Boleh sakit. Ingat, bersyukur Tuhan, aku boleh sakit. Jadi ku persembahkan sakitku kepada Tuhan. Saat ini ada yang sakit kanker, sakit diabetes, sakit stroke, sakit apa saja, bahkan sakit ekonomi, dompet kering, saudara-saudari, masalah bisnis, masalah anak yang sakit, masalah anak punya harapan mau sekolah di sini, sekolah di sana, ingat ini bulan Juli, masalah begini, persembahkan pada Tuhan. Tuhan, ini sakitku, ini deritaku. Tapi bukan hanya mempersembahkan, harus ada kalimat, aku percaya semuanya baik dalam Engkau. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Pada saat ada sakit, terbaring di rumah sakit, Karolus, Panti Rafe, Barobus, atau mana saja, atau di rumah, pada saat Anda punya derita, pada saat Anda punya masalah berat, masuklah kamar, berdoalah, dan katakan pada Tuhan dengan penuh iman. Perhatikan, pada saat Anda punya masalah, ada sakit, katakan, semua baik, semua baik, dengan penuh iman. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Pada saat itu, saudara-saudari, pada saat itu, energi positif, rahmat yang luar biasa akan terjadi pada diri Anda. Karena apa? Anda tidak menghakimi Tuhan karena Anda menderita, tapi Anda bersyukur dan mengatakan kepada Tuhan semuanya baik. Dan semuanya akan terjadi seperti apa yang Anda katakan. Semua baik. Jadi Anda tidak menghakimi Tuhan, tapi Anda memberi kesempatan berkat itu mengalir dalam diri Anda, bahkan meskipun Anda dalam keadaan sakit. Inilah rahasia luar biasa yang kedua. Satu tadi sudah saya katakan, toh. Kedua ini, semua baik. Yang pertama tadi sembahkan pada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara terkasih, jadilah rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati dan lemah lembut.
Jadikanlah rendah hati dan lemah lembut. Karena obat stroke paling mujarab adalah rendah hati dan lemah lembut. Obat kanker yang paling mujarab adalah rendah hati dan lemah lembut. Obat masalah kantong kering yang paling mujarab adalah lemah lembut dan rendah hati. Obat untuk masalah keluarga Anda adalah lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada obat yang lain. Hello. Karena orang lemah lembut dan rendah hati, dia memiliki cinta, dia memiliki berkat. Sehingga awet muda. Semua ikuti saya mau lulus. Tapi keluar. Gendeng. Enggak percaya. Saudara tidak terkasih. Amin. Jawab dong. Yang di handphone. Satu, amin. Amin, Romo. Amin. Kenapa saya selalu begitu? Karena didengarkan seluruh dunia, saudara-saudara. Ini tambah Anda tidak tahu. Ini mungkin berapa ini ditonton dari Amerika, dari Italia, dari mana-mana, saudara. Australia. Saya sering dapat WA, terima kasih Romo nasihatnya. Karena mereka cuma rekamannya aja, karena di Amerika sekarang masih malam hari, saudara-saudara terkasih. Dari Kanada dan lain sebagainya. New Zealand, Hong Kong. Saya sering itu bisa seperti ini, tonton dari banyak orang. Nah, untuk dari berbagai negara, selamat. Terutama saudaraku yang di Italia, buongiorno. Baik, saudara-saudara yang terkasih, semoga semuanya bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita hening sejenak.